Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Muhammad Fajar, MPDI, selaku dosen pengampu mata kuliah bimbingan konseling MISD, dan teman-teman yang saya sayangi serta saya banggakan. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 yang terdiri dari Jihan Farihah dengan NIM 2319062, Afrida Handayani dengan NIM 2319070, dan Fauziah Artiningsih dengan NIM 2319156. Di sini kami akan menyampaikan materi pelaksanaan program bimbingan dan konseling di MISD. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita ke materi. Materi yang pertama yaitu mengenai pengertian program bimbingan dan konseling. Program bimbingan konseling adalah bagian yang terpadu dari pendidikan di sekolah yang digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan di sekolah atau lembaga yang bersangkutan, dan juga digunakan untuk memfasilitasi peserta didik agar peserta didik mampu mengenal dan menerima dirinya secara positif dan dinamis. Materi yang selanjutnya yaitu mengenai peran penting bimbingan konseling. Seperti yang sebelumnya telah saya sampaikan, peran penting bimbingan konseling yaitu untuk membantu suatu lembaga pendidikan untuk mencapai tujuan dan memfasilitasi peserta didik. Pendidikan dapat memanfaatkan bimbingan dan konseling sebagai mitra kerja dalam melaksanakan tugasnya sebagai rangkaian upaya untuk memberikan bantuan terhadap peserta didik atau konseling dalam mencapai pengembangan potensinya secara optimal, kemandirian dalam kehidupannya, pengambilan keputusan dan pilihan untuk mewujudkan kehidupannya produktif, sejahtera, dan peduli kemaslahatan umum. Layanan bimbingan dan konseling ini akan melengkapi dan meningkatkan wawasan, keterampilan, nilai, dan sikap peserta didik. Materi yang ketiga ada landasan bimbingan konseling. Landasan bimbingan dan konseling di institusi pendidikan merupakan bagian yang integral dan penting untuk dibicarakan, karena hal ini merupakan dasar atau pondasi bagi konselor atau guru bimbingan dan konseling dalam menyelenggarakan layanan bimbingan konseling di Indonesia, khususnya di institusi pendidikan. Landasan tersebut mencakup 6 landasan. Yang pertama ada landasan teologis, yang kedua ada landasan hukum, yang ketiga ada landasan filosofis, yang keempat ada landasan psikologis, yang kelima ada landasan sosial budaya, dan yang keenam ada landasan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang akan kita bahas yang pertama yaitu ada landasan teologis. Apa itu landasan teologis? Landasan teologis adalah alasan yang benar dalam proses pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling tentang tata cara menggunakan akal dan pikiran disertai hati nurani dan perasaan serta ayatnya untuk beramal sesuai dengan sumber hukum, yaitu dari Al-Quran dan hadis. Yang kedua ada landasan hukum. Landasan hukum adalah landasan yang memuat tentang hukum-hukum dalam bimbingan konseling. Landasan hukum terdiri dari yang pertama ada UU nomor 20 tahun 2003 yaitu tentang sistem pendidikan nasional. Yang kedua yaitu ada PP nomor 60 tahun 1999 yaitu tentang pendidikan tinggi. Terus yang ketiga ada SK Menpan nomor 84 tahun 1993 yaitu tentang jabatan fungsional guru dan angka kreditnya. Terus yang keempat ada SK Menpan nomor 118 tahun 1996 tentang jabatan fungsional pengawas sekolah dan angka kreditnya. Terus yang kelima ada SK Mendikbud nomor 0250 tahun 1995 yaitu tentang petunjuk teknis ketentuan pelaksanaan jabatan fungsional guru dan angka kreditnya. Terus yang keenam ada SK Mendikbud nomor 020 U tahun 1998 yaitu tentang petunjuk teknis pelaksanaan jabatan fungsional pengawas sekolah dan angka kreditnya.
Terus yang ketujuh ada SK Mendiknas nomor 232 U tahun 2000, yaitu tentang pedoman kurikulum pendidikan tinggi dan penilaian hasil belajar mahasiswa. Terus yang kedelapan ada SK Mendiknas nomor 045 U tahun 2002, yaitu tentang kurikulum inti pendidikan tinggi. Terus yang kesembilan ada Surat Dirjen Dikti nomor 247 DJ tahun 1999, yaitu tentang pelayanan bimbingan konseling. Terus yang ketiga ada landasan filosofis. Filsafat merupakan usaha untuk memahami atau mengerti dunia dalam hal makna dan nilai-nilainya. Filsafat berusaha menjawab pertanyaan tentang asal mula dan sifat dasar alam semesta, tempat manusia hidup, serta apa yang merupakan tujuan hidupnya. Arti filsafat dalam kaitannya dengan manajemen layanan bimbingan dan konseling di SD atau MI memberikan arahan bahwa layanan bimbingan dan konseling pemikiran filsafat. Aliran filsafat yang mendasari terhadap implementasi pelayanan. Terus yang keempat, ada landasan psikologis. Landasan psikologis merupakan salah satu bagian yang terpenting untuk dibahas dalam bimbingan konseling. Hal ini didasari bahwa peserta didik sebagai individu yang dinamis dan berada dalam proses perkembangan, memiliki interaksi dan dinamika dalam lingkungan, serta senantiasa mengalami berbagai perubahan dalam sikap dan tingkah lakunya. Dalam proses pendidikan, peserta didik dapat dikarenakan sering mengalami masalah stagnasi perkembangan sehingga menimbulkan masalah-masalah psikologis seperti lahirnya perilaku penyimpangan, frustasi, depresi, agresi, atau bersifat infantilitas atau kekanak-kanakan. Agar perkembangan pribadi peserta didik atau klien dapat tumbuh dan berkembang secara seimbang, serta terhindar dari masalah-masalah psikologis, maka setiap peserta didik atau klien perlu diberikan bantuan yang bersifat pribadi, yaitu bantuan yang dapat memfasilitasi perkembangan klien atau peserta didik melalui pendekatan psikologis. Terus yang kelima ada landasan sosial budaya. Landasan sosial budaya juga perlu diketahui secara lengkap oleh konselor atau guru BK, karena landasan ini dapat memberikan pemahaman kepada konselor tentang dimensi kesosialan dan kebudayaan sebagai faktor yang mempengaruhi perilaku individu. Setiap individu pada dasarnya produk lingkungan sosial budaya di mana ia hidup. Sejak lahirnya ia sudah terdidik dan diajarkan untuk mengembangkan pola perilaku sejalan dengan tuntutan sosial budaya yang ada di sekitarnya. Terus yang keenam ada landasan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ilmu pengetahuan memiliki multifungsi atau bersifat multireferensial terhadap berbagai aspek dalam kehidupan manusia. Artinya berbagai disiplin ilmu seperti psikologi, ilmu pendidikan, filsafat, antropologi, sosiologi, komunikasi, ekonomi, dan agama sangat berfungsi dalam bimbingan konseling. Sumbangan berbagai disiplin ilmu lain kepada bimbingan dan konseling tidak hanya terbatas pada pembentukan dan perkembangan teori-teori bimbingan konseling, melainkan juga kepada praktek dan pelayanannya. Dengan adanya landasan ilmiah dan teknologi ini, maka peran konselor di dalamnya mencakup pula sebagai ilmuwan. Pelaksanaan program BK di MI atau SD. Pelaksanaan bimbingan dan konseling di Madrasah Ibtidaiyah merupakan kegiatan yang terpadu dengan pelaksanaan kegiatan pembelajaran, melibatkan kerjasama dengan berbagai pihak, terutama orang tua, peserta didik, dan lingkungan sekitar sekolah. Selain itu, tugas guru kelas di MI atau SD selain mengajar adalah menyelenggarakan pelayanan bimbingan dan konseling terhadap seluruh siswa di kelas yang menjadi tanggung jawabnya. Hal itu karena guru kelaslah yang merupakan pembimbing dan pengasuh utama yang setiap hari berada dalam proses pendidikan dasar yang amat vital dalam keseluruhan perkembangan siswa. Guru kelas diwajibkan menyelenggarakan kegiatan bimbingan dan konseling kepada siswa-siswa yang menjadi tanggung jawabnya, atau kelas atau siswa asuhnya. Lanjutan, 45
Pola penyelenggaraan kegiatan bimbingan dan konseling oleh guru kelas. 1. Pola infusi. Pola infusi ke dalam mata pelajaran yaitu memasukkan materi bimbingan dan konseling ke dalam mata pelajaran. 2. Pola layanan khusus. Pola layanan khusus yakni menyelenggarakan kegiatan bimbingan dan konseling melalui jenis-jenis layanan tertentu. Penyelenggaraan kegiatan pendukung bimbingan dan konseling. 3. Pola alih tangan kasus. Pola alih tangan kasus yaitu mengalih tangankan penanganan kasus kepada pihak lain yang lebih ahli atau kegiatan pendukung bimbingan dan konseling. 4. Pola ekstrakurikuler. Pola ekstrakurikuler ialah menyelenggarakan kegiatan bimbingan dan konseling di luar pengajaran dan tanpa melalui pelayanan atau kegiatan pendukung tertentu, melainkan melalui kegiatan lain seperti upacara bendera, kegiatan menjelang masuk dan keluar kelas, sewaktu istirahat, dan lain-lain. Mungkin itu saja materi yang dapat kami sampaikan. Untuk sesi selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang ingin bertanya dapat mengirimkan pertanyaannya ke grup WhatsApp kelas. Apabila terdapat kekurangan ataupun kesalahan dalam penyampaian materi, kami dari kelompok 12 memohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.